Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi bagian pertama. Sebelum masuk ke materi yang lebih rinci, saya akan mengingatkan kalian bahwa kalian harus menonton video ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Karena di sela-sela penayangan materi akan saya tayangkan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian unggah di Google Classroom. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi teks eksposisi bagian pertama. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi argumen. Kedua, siswa mampu membedakan fakta dan opini. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi itu sendiri adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi-informasi serta juga pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk dapat memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisannya yang singkat, akurat, serta padat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan. Misalkan suatu karangan. Di dalam teks eksposisi itu terdapat pendapat dan argumen. Perhatikan kolom yang saya tayangkan. Di kolom sebelah kiri itu ada kolom pendapat, sedangkan kolom sebelah kanan itu merupakan argumen. Narkoba berbahaya bagi generasi muda, itu pendapat. Sedangkan argumen, jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 orang dan sebagian adalah para pelajar. 2. Efek kerusakan narkoba tidak hanya mengenai diri sendiri tetapi juga orang di sekitarnya. 3. Secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang haram tersebut, kemudian mengobati mereka dan membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Nah, dari 2 kolom itu kalian bisa menyimpulkan perbedaan pendapat dan argumen. Apa itu pendapat? Kalau pendapat itu bersifat berdasarkan perasaan atau pemikiran sendiri dan bersifat sendiri atau subjektif. Sedangkan argumen berdasarkan landasan fakta atau penalaran yang kuat. Bisa juga pendapat harus berargumen. Dengan kata lain, argumen merupakan hal untuk mendukung sebuah pendapat. Jadi kalian harus bisa membedakan antara pendapat dan argumen. Itu berbeda sekali maksudnya. Tugas pertama yaitu buatlah 3 argumen dari pendapat berikut. Bumi saat ini menghadapi permasalahan yang serius. Maksud dari tugas ini seperti yang saya contohkan tadi di kolom. Jadi ada sebuah pendapat, satu pendapat, bumi saat ini menghadapi permasalahan yang serius. Kalian harus membuat 3 argumen, berarti 3 bisa saran, bisa kritik untuk mendukung pendapat tersebut. Jadi saya tekankan lagi bahwa pendapat itu berbeda dengan argumen. Kemudian di dalam teks eksposisi juga ada fakta dan opini. Perhatikan contoh dari fakta dan opini yang saya tayangkan. Contoh fakta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. Contoh fakta yang kedua, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat 330 banjir, 69 bencana longsor, dan 241 gempa bumi. Mengapa 2 kalimat ini dikatakan fakta? Karena memang benar keberadaannya. Dan datanya itu tidak bisa dimentahkan karena sudah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Mei tercatat seperti itu. Nah, yang kedua juga fakta karena juga tercatat, tidak bisa dibantahkan lagi datanya.
Sedangkan perhatikan contoh kalimat opini. Setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Mengapa ini dikatakan opini? Perhatikan ada kata diperkirakan. Ini masih menjadi perkiraan, jadi hanya pandangan yang belum tentu kebenarannya. Kalimat kedua, seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi muda. Kenapa ini dikatakan opini? Perhatikan ada kata seharusnya. Seharusnya ini masih merupakan saran, jadi belum tentu kebenarannya juga. Jadi ingat, kalau opini itu bisa menjadi fakta apabila data kemudian faktanya tidak bisa dibantahkan lagi. Sekarang perhatikan, kalian bisa menentukan belajar apakah kalimat yang saya tuliskan ini termasuk fakta atau opini. Perhatikan kalimat nomor 1. Sebagai generasi muda, calon penerus bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Ini fakta atau opini? Ini merupakan opini karena ini merupakan saran. 2. 1 jam terdiri dari 60 menit dan 3.600 detik. Ini fakta atau opini? Ini merupakan fakta. Karena memang benar kalau 1 jam itu terdiri dari 60 menit dan 3.600 detik. Tidak bisa dibantahkan lagi kebenarannya. Ketiga, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Ruslan Ruslani khawatir bila Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Dia menilai akan muncul sentimen negatif pada perdagangan saham, sebab menurutnya perdagangan ekonomi dunia mungkin sangat optimistis dengan kemenangan Hillary. Ini fakta atau opini? Ini merupakan opini, karena ini menurut Ketua Kamar Dagang, bukan yang orang lain belum tentu sependapat dengan beliau. Jadi ini merupakan opini dari seseorang. Nah, jadi apa perbedaan fakta dan opini? Kalau fakta merupakan peristiwa yang sudah jelas kebenarannya, tidak bisa dibantahkan lagi karena datanya sudah jelas, faktanya sudah jelas. Tetapi kalau opini itu masih merupakan gagasan, pendapat, bisa saran ataupun kritik dari seseorang atau segolongan orang yang belum tentu kebenarannya. Jadi opini ini bisa menjadi fakta apabila datanya sudah jelas dan tidak bisa dibantahkan lagi. Nah, tugas yang kedua, buatlah 2 paragraf yang di dalamnya terdapat fakta dan opini. Ingat, hanya 2 paragraf. Kemudian fakta dan opini kalian beri garis bawah. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat, di mana ini merupakan pembuka yang berisi pendapat umum terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks. Jadi masih merupakan gambaran umum dari permasalahan yang akan dijadikan teks atau karangan eksposisi. Biasanya tesis ini terdapat di paragraf pertama. Yang kedua adalah argumentasi. Di sini adalah berarti unsur penjelas untuk mendukung tesis dapat berupa alasan, data, fakta, bahkan pernyataan para ahli. Jadi, di dalam teks eksposisi sebuah argumen itu bisa lebih dari 1, tidak terbatas. Asalkan argumentasi itu mendukung dari suatu tesis. 3. Strukturnya yaitu penegasan ulang, merupakan penegasan dari sebuah pendapat awal, serta di dalam penegasan ulang ini bisa ditambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi saya ulangi lagi, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis. Ini biasanya terdapat di paragraf pertama. Yang kedua adalah argumentasi. Ini bisa lebih dari 1 kalimat atau 1 argumentasi asalkan mendukung tesis. 3. Penegasan ulang berisi rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat.
Baiklah para pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks eksposisi bagian pertama untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa sukai dan komentari untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.